Selanjutnya filtrat yang keluar dari kapsul Bowman dia masih memiliki senyawa-senyawa yang penting yang berfungsi dalam metabolisme tubuh. Nah, eh, di sini filtrat tersebut dapat saja mengandung H2O, air, kemudian garam, NaCl dan lainnya, ion karbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino dan berbagai jenis obat-obatan yang masih dianggap penting oleh tubuh. Nah, selanjutnya filtrat tersebut dia akan memasuki tubulus peroksimal, dan di tubulus peroksimal ini pertama kali dia akan dilakukan proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi ini dia meliputi penyerapan kembali berupa ion-ion maupun senyawa yang penting untuk yang masih dianggap penting untuk tubuh. Ion-ion tersebut dapat berupa ion kalium atau ion karbonat. Ini berkaitan dengan pengaturan asam basa di dalam tubuh ataupun beberapa jenis garam seperti NaCl serta nutrisi yang lainnya seperti asam amino dan glukosa. Selain itu, ion H+ maupun ion selain itu ion hidrogen H+ ataupun amonia dia pun dapat ditambahkan dari darah. Melalui pembuluh darah dia akan ditransport masuk ke tubulus peroksimal. Nah, proses transport ini dapat berupa transport aktif kalau di sini berwarna merah, kemudian transport pasif yang berwarna ungu. Nah, di mana proses transport aktif ini dia membutuhkan energi. Oke. Nah, selanjutnya filtrat tersebut dia akan memasuki bagian medula dari ginjal dengan melalui lengkung Henle. Jadi lengkung Henle ini dia akan dibagi atas dua, yaitu lengkung Henle menurun dan lengkung Henle menaik. Oke, nah lengkung Henle menurun atau descending, lengkung Henle descending, ya, dimana lengkung Henle ini dia soluble atau dia dapat mudah dilewati oleh air, oleh H2O. Jadi dia H2O dia akan ditransport keluar, dia akan diserap kembali melalui transport pasif, di mana proses ini terjadi di lengkung Henle menurun. Nah, selanjutnya pada lengkung Henle menaik itu lebih kepada proses reabsorpsi dari garam NaCl. Nah, garam di lengkung Henle menaik ini dia dibagi atas dua, yaitu lengkung Henle menaik yang segmen tebal, yaitu pada bagian dari medula bagian luar, outer medula, kemudian pada bagian medula dalam itu terdapat lengkung Henle yang menaik, tapi dia memiliki dinding yang tipis. Nah, karena dia dinding tipis, maka NaCl ini dia ditransport ke luar dari lengkung Henle itu secara transport pasif, sedangkan kalau pada medula yang terluar pada lapisan tebal dari lengkung Henle menaik ini terjadi penyerapan kembali dari NaCl, tapi secara transport aktif. Oke, jadi dia berbeda jenis reabsorpsi, yaitu satunya pasif, satunya aktif, tetapi yang ditransport adalah NaCl. Nah, selanjutnya dia memasuki tubulus distal. Nah, sama halnya pada tubulus peroksimal, di tubulus distal juga terjadi penyerapan ion-ion maupun senyawa yang penting yang masih dianggap tubuh, yang masih dimanfaatkan atau digunakan tubuh dalam metabolismenya, diantaranya itu karbonat atau mungkin air dan beberapa jenis garam. Oke, kemudian dia juga ditambahkan beberapa jenis ion seperti K+ maupun H+. Nah, proses ini kembali lagi termasuk dalam proses osmoregulasi, pengaturan zat larut yang ada pada tubuh manusia. Oke, nah filtrat tersebut setelah mengalami reabsorpsi di tubulus distal, dia akan menurun menuju ke pelvis renal, melewati tubulus colectivus atau di sini collecting duct. Nah, di sini proses proses yang terjadi yang penting di tubuh collecting duct ini juga terjadi proses reabsorpsi, di mana ada NaCl yang direabsorpsi kembali maupun urea dan H2O. Jadi urea dia hanya mampu diserap di collecting duct. Kenapa? Karena dinding dari collecting duct ini dia lebih permeable untuk urea.
Oke, dibandingkan sama dinding tubulus peroksimal distal maupun lengkung Henle. Nah, selanjutnya kontrol H2O di collecting duct ini juga dikontrol oleh hormon, yaitu hormon ADH yang disekresikan di otak, di kelenjar pineal. Dan selanjutnya ADH ini dia merangsang atau mengatur penyerapan kembali dari H2O. Dia mengontrol kadar air di dalam tubuh. Nah, selanjutnya dia maka urin sudah terbentuk dan dia ke tahap yang ketiga, yaitu tahap urin tersebut disekresikan. Oke, urin yang mengalir dari collecting duct, collecting duct atau tubulus collectivus, dia akan bermuara ke apa? Ke dia akan bermuara ke ureter. Kemudian ureter dia akan mengalirkan urin tersebut ke kantung kemih dan selanjutnya dibuang melalui uretra.